Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbar Maulana Rifai dari PPSI 5B. Akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip entrepreneurship. Berikut penjelasannya. Konsep dasar kewirausahaan. Konsep kewirausahaan mulai diperkenalkan pada abad ke-18 di Prancis oleh Richard Cantillon. Pada periode yang sama, di Inggris juga sedang terjadi revolusi industri yang melibatkan sejumlah entrepreneur. Kemudian gagasan tersebut dibahas secara lebih mendalam oleh Joseph Schumpeter, seorang ahli ekonomi Jerman. Melalui teori pertumbuhan ekonomi dari Schumpeter, konsep entrepreneur telah didudukan sebagai posisi yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Pengertian entrepreneurship itu sendiri berkembang sejalan dengan evolusi pemikiran para ahli ekonomi di dunia barat, kemudian menyebar ke negara lain termasuk Indonesia. Sifat dan ciri-ciri kewirausahaan. Dari beberapa literatur asing dan dalam negeri diperoleh gambaran bahwa begitu banyak rumusan tentang ciri-ciri atau karakteristik dari para wirausaha yang telah memperkaya wacana kewirausahaan itu sendiri. Sejak konsep entrepreneurship diperkenalkan sampai sekarang, terdapat kecenderungan adanya berbagai penambahan dalam ciri-ciri tersebut. Hal ini bisa dipahami untuk mengingat semakin modern tingkat kehidupan suatu masyarakat, maka akan semakin kompleks dan bervariasi pula hal-hal yang bisa dilakukan oleh seorang wirausaha. Dan setiap perubahan pola kehidupan suatu masyarakat selalu meminta tuntutan kemampuan yang berbeda, sehingga sifat, sikap, dan ciri-ciri dituntut dari seorang wirausaha pada setiap tahap perubahan tersebut akan berbeda-beda pula. Hasil penelitian Hornaday yang kelihatan begitu mendalam tentang ciri-ciri kewirausahaan tersebut tidak tertutup kemungkinan untuk memberi dan penambahan baru. Prinsip-prinsip kewirausahaan. Terdapat 9 prinsip kewirausahaan dalam pembangunan, yaitu sebagai inovator, perencana, pengambil keputusan, penanggung risiko, dan penghubung. Berikut prinsip-prinsip berwirausaha. 1. Berani mengambil risiko dengan penuh perhitungan. 2. Memiliki komitmen yang kemauan keras. Yang 3. Memiliki kejujuran dan dapat dipercaya. 4. Kreatif. 5. Percaya diri. 6. Tidak bergantung dengan pihak lain. 7. Kemampuan bekerja sama dengan satu tim. Berwawasan jauh ke depan. Memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan. Yang pertama, berani mengambil risiko dengan penuh perhitungan. Seorang wirausaha yang berhasil dalam usahanya bukanlah seorang penjudi yang sukses karena unsur keberuntungan. Ketika seorang wirausaha memutuskan untuk terjun dalam suatu usaha, mereka menangani usaha pada pekerjaan tersebut dengan penuh perhitungan dan hati-hati. Ia pun menyadari bahwa betul setiap usaha yang dimulai tidak selalu berhasil dengan baik dalam keberhasilan, akan tetapi ada kemungkinan berakhir dengan kegagalan. Yang kedua, memiliki komitmen dan berkemauan yang keras. Komitmen terhadap usaha dan kemauan yang keras untuk mencapai sasaran merupakan aspek yang paling pokok dari seorang wirausaha. Dengan memiliki karakteristik tersebut, seorang wirausaha akan mengabdikan diri secara total terhadap usaha yang ditanganinya. Oleh karena dua sifat ini jugalah seorang wirausaha bisa mengatasi berbagai kesulitan dan tantangan yang dihadapi dalam pandangan umum. Hampir tidak mungkin bisa dilakukan dalam pendirian usaha baru atau untuk pengembangan usaha yang sudah ada, seiring para penanaman modal investor menguji terlebih dahulu sampai sejauh mana komitmen wirausaha yang bersangkutan. Dalam hal ini mencakup misalnya kesediaan untuk menjaminkan harta dan benda termasuk rumah yang ditempatinya. Yang ketiga, memiliki kejujuran dan dapat dipercaya. Menurut Rothko dan Hodges, integritas dan reliabilitas merupakan berkat dan tali yang akan menyatukan keberhasilan seseorang yang dengan seluruh klien, investor, partner atau mitra pelanggan, dan kreditor. Sangat memperhatikan atribut yang satu ini. Integritas dan reliabilitas yang dimiliki oleh seorang wirausaha merupakan
merupakan modal penting dalam rangka pembangunan dan mempertahankan kepercayaan semua klien agar seorang memperoleh kepercayaan dari. Yang keempat, kreativitas merupakan suatu sifat manusia yang dibawa sejak lahir, yang dimana kemampuan dalam mengembangkan gagasan dan merealisasikan gagasan tersebut sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu sistem. Yang kelima, percaya diri. Manusia wirausaha memiliki keyakinan yang kuat untuk atas kekuatan yang ada pada dirinya. Manusia lahir dan dianugerahi kekuatan yang oleh seorang pencipta agar manusia dapat hidup dan mengelola alam ini secara bijaksana. Walaupun seorang wirausaha sering dihadapkan dengan sejumlah rintangan. Yang keenam, tidak tergantung pada pihak lain. Hasrat atau keinginan akan kebebasan berdiri atas kekuatan diri sendiri, bahwa manusia wirausaha tidak bergantung kepada pihak alam dan sekitarnya. Dalam setiap usaha memajukan kehidupan diri serta keluarganya, manusia wirausaha tidak suka hanya mengganggu uluran tangan dari pemerintah atau pihak lain di dalam masyarakat. Bahkan manusia wirausaha juga tidak suka tergantung pada alam. Manusia wirausaha tidak menyerah pada alam, justru manusia berupaya untuk mempertahankan diri, tekanan, dan bahkan jika perlu berusaha untuk menundukkan alam. Yang ketujuh, kemampuan bekerja sama dalam satu tim. Hasrat untuk independen dan mandiri tidak berarti mengesampingkan hasrat seorang wirausaha untuk membangun sebuah tim building yang solid. Kebanyakan dari wirausaha yang sukses adalah mereka yang memiliki kualifikasi yang tinggi, tim solid dan tangguh sehingga membantu perkembangan organisasi dalam mencapai visi dan misi. Yang delapan, berwawasan jauh ke depan. Investasi yang dilakukan oleh seorang wirausaha dapat dipandang sebagai suatu pengorbanan, yaitu pengorbanan sejumlah konsumsi pada saat ini memperoleh jumlah konsumsi yang lebih banyak pada waktu yang akan datang. Dengan demikian sangatlah masuk akal jika seorang wirausaha memiliki sikap hidup dan berorientasi pada keadaan jangka panjang yang lebih baik. Yang kesembilan, memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan. Efektivitas sebagai pemimpin ditentukan oleh hasil-hasil yang dicapai. Wirausaha yang berhasil merupakan kepemimpinan yang berhasil, baik dari pemimpin sedikit atau banyak karyawan. Dilihat dari hakikatnya, pekerjaan seorang wirausaha adalah seorang manajer yang sekaligus pemimpin. Mereka harus mencari peluang-peluang, memulai proyek-proyek, mengumpulkan dan mengelola sumber-sumber daya yang dibutuhkan, termasuk sumber daya manusia, terutama ditentukan oleh sikap. Terima kasih presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.